Halo teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan sedikit memberikan informasi terkait dengan pohon atau kayu sono keling. Sono keling yang memiliki nama latin Dalberga latifolia adalah salah satu jenis tanaman kehutanan yang diminati baik oleh masyarakat dalam negeri ataupun internasional. Ya, pohon sono keling merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena termasuk jenis pohon yang memiliki kayu keras dan serat yang sangat indah. Oleh sebab itu, kayu sono keling cukup potensial untuk dibudidayakan karena peluang pasarnya cukup cerah dan menjadi primadona di dunia perdagangan kayu. Ya, pohon sono keling adalah jenis pohon dari suku Fabaceae, di mana di dunia perdagangan kayu internasional mengenal kayu ini dengan nama seperti Indian Rosewood, East Indian Rosewood, Bombay Blackwood, dan Java Palisander. Ya, selain itu di beberapa daerah di Indonesia, sono keling terdapat dan terkadang dinamakan sono brit atau sono sungu. Selanjutnya, ciri dari pohon sono keling ini yaitu di mana bagi masyarakat Indonesia, kayu sono keling telah dikenal dan dimanfaatkan karena tumbuh liar di hutan-hutan Jawa. Kayu dari pohon ini memiliki tekstur yang indah dan banyak dimanfaatkan untuk lantai rumah serta perabot furniture. Ya, rosewood merupakan pohon berukuran sedang hingga besar dengan tinggi 20 hingga 40 meter. Ya, gemang pohon sono keling mencapai 1,5 meter hingga 2 meter dengan tajuk lebat berbentuk kubah dan menggugurkan daun. Pohon ini menghasilkan buah yang berwarna coklat meruncing di pangkal dan ujung, serta lancet yang memanjang. Di dalam buah tersebut umumnya terdapat 1 hingga 4 biji yang lunak, berwarna kecoklatan dan tidak pecah ketika dimasak. Untuk habitatnya sendiri, ya, di alam pohon ini tumbuh mencapai ketinggian 20 hingga 40 meter dan termasuk dalam kategori pohon besar. Habitat alami pohon sono keling adalah hutan lembab dengan sulum tanah yang dalam. Untuk sebarannya sendiri, pohon sono keling tumbuh secara berkelompok namun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Pohon yang menghasilkan kayu hitam ini dapat ditemukan secara alami di hutan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Sebaran alaminya tumbuh di tanah yang berbatu, tidak subur dan kering secara berkala. Pohon ini dapat tumbuh di daerah yang bercurah hujan 750 hingga 5000 mm per tahun. Selain di Indonesia, sono keling juga tumbuh di India, mulai dari kaki pegunungan Himalaya hingga ujung selatan semenanjung, seperti hutan-hutan monsun kering di wilayah Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, dan Sri Lanka. Status kelangkaan dari pohon ini yaitu ancaman kepunahan sepertinya tidak terlalu menjadi ancaman bagi pohon sono keling, di mana populasinya di hutan alam masih lestari dan kebutuhan kayu sono keling untuk pembuatan berbagai bahan baku umumnya didapat dari hasil budidaya. Namun agar terus lestari, tentu penggunaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Ya, kayu sono keling termasuk jenis kayu penghasil kayu yang kuat dan awet, dan secara lebih lengkap kayu ini yaitu merupakan salah satu bahan utama bagi para pengrajin karena memiliki kekuatan serta keawetan yang baik, dan kayu ini juga memiliki keindahan pada warna yang gelap serta serat kayu berupa paduan urat kayu lurus dan bergelombang dengan warna coklat dan bercak kehitaman. Untuk mengolah kayu sono keling, biasanya pengrajin kayu akan menghilangkan bagian kayu yang berwarna putih dan krem pada pinggiran kayu, di mana lebar bagian kayu yang berwarna putih dan krem biasanya hanya 1 cm hingga 5 cm. Ya, di pasaran kayu ini memiliki harga mulai 1,3 juta per kubik dan untuk ukuran 180 x 90 x 1,5 cm. Sedangkan untuk kayu yang berbentuk lembaran akan sangat tinggi, yaitu sekitar 16 juta per meter kubik untuk ukuran 30 x 20 x 3 cm. Dan tentu apa saja manfaat dari kayu sono keling ini? Yaitu karena tingkat keawetannya yang sangat baik, tentu kayu sono keling tahan terhadap jamur dan serangga seperti rayap. Oleh karena itu, kayu ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan bahan seperti untuk mebel. Ya, tekstur yang keras menjadikan kayu sono keling memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan jenis lain kayu lainnya, di mana kayu ini termasuk dalam kayu yang memiliki kualitas tinggi dan dapat diproduksi menjadi berbagai produk mebel atau furniture. Selain keindahannya, daya tarik lain terletak pada kekuatan kayu yang umumnya digunakan menjadi tiang-tiang rumah joglo di Jawa.
Manfaat yang kedua yaitu sebagai tableware ya. Kayu sonokeling juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti piring, sendok, nampan, sumput, dan gagang pisau. Selain itu, kayu ini juga memiliki nilai eksklusivitas yang tinggi. Bahkan perusahaan otomotif dunia seperti Mercedes-Benz menggunakan bahan kayu rosewood untuk ditempatkan pada panel-panel interior dan juga setir bagi produksi mobil mereka. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan baku alat musik ya. Kayu solid sonokeling yang juga dikerap dimanfaatkan untuk membuat alat musik seperti gitar dan piano ya. Kayu ini dipilih karena menghasilkan suara yang bagus serta memiliki corak yang indah. Dan juga untuk manfaat-manfaat bagi produk lainnya seperti pernak-pernik yang berukuran kecil seperti jam tangan, pulpen, pipa rokok, gagang kacamata, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelebihan serta kekurangan dari kayu atau pohon sonokeling ini, di mana kelebihannya yaitu kayu sonokeling mengesankan warna yang sangat indah, elegan, dan warna coklat kehitaman yang eksklusif. Selanjutnya yaitu bagian global kayu rosewood yang bersifat keras dapat dijadikan produk-produk kecil seperti ukiran dan patung kecil. Selanjutnya gubal kayu dalam kondisi kering tahan terhadap jamur dan rayap, dan kayu sonokeling tidak mudah retak dan tidak mudah patah. Dan juga kayu sonokeling dapat dijadikan sebagai kayu buken atau kayu berbentuk pedang untuk latihan karena beratnya hampir menyamai logam. Selanjutnya kekurangannya yaitu serbuk kayunya dapat menyebabkan alergi, ruam, dan gatal-gatal. Kadar air kayu sonokeling cukup tinggi yaitu 15%. Maka sebelum mengolah kayu ini diperlukan treatment untuk mengeringkan baik secara alami maupun dipanggang agar kadar airnya turun pada angka 10 hingga 12%. Dan kayu sonokeling termasuk dalam kayu yang sulit untuk dipotong secara manual, sehingga pemotongan kayu sebaiknya menggunakan mesin gergaji. Dan sedikit informasi tambahan terkait dengan cara tanam dan budidayanya. Ya, karena kayu sonokeling semakin langka, tentu harga kayu ini akan semakin mahal. Oleh karena itu, budidaya pohon sonokeling merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Budidaya sonokeling termasuk investasi jangka panjang karena masa panennya harus menunggu minimal 10 tahun. Sebab semakin tua pohon, maka semakin mahal kayu yang dihasilkan. Umumnya kayu sonokeling baru akan dipanen jika telah berumur 20 hingga 50 tahun. Ya, penanaman sonokeling relatif mudah karena bibit dapat diambil dari tunas-tunas pohon baru dan pada akar pohon yang telah tua. Tunas yang diambil dari pohon induk tersebut kemudian didiamkan sekitar 2 minggu lalu dipindahkan ke polybag. Setelah tumbuh sekitar 30 cm hingga 1 meter, tunas tersebut siap untuk dipindahkan di lahan budidaya. Ya, agar tumbuh secara maksimal, jarak tanam antar pohon dapat diatur sekitar 2 kali 2 meter atau 2 kali 3 meter. Ya, kemudian berikan pupuk secara teratur terutama pada masa tahun pertama dan tahun kedua. Ya, pohon yang telah berumur lebih dari 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun dapat dipanen dengan cara ditebang dan akarnya jangan dicabut karena dari akar tersebut akan muncul tunas-tunas baru yang dapat ditanam kembali menjadi bibit sonokeling. Ya, itulah sedikit informasi terkait dengan apa itu pohon atau kayu sonokeling, harganya, manfaat dan kelebihan serta kekurangannya serta cara tanam dan budidayanya. Semoga informasi singkat yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.